Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Taufikur Rahman selaku pengampu mata kuliah Peradaban Mekah dan Madinah. Perkenalkan, saya Istiana Walia, NIM 3120052. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep ikhlas dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi, ada 3 materi yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama yaitu apa dan bagaimana konsep ikhlas yang dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Quran. Materi yang kedua yaitu bagaimana sikap manusia pada nilai-nilai yang berbicara mengenai ikhlas. Dan yang ketiga yaitu apa pengaruh dan konsekuensi konsep ikhlas di kehidupan masyarakat. Kita lanjut ke pembahasan. Ikhlas merupakan salah satu sifat terpuji dalam Islam. Sifat ini sangat penting ditegakkan dalam kehidupan insani dengan tujuan memperoleh kerukunan, kedamaian, dan kepercayaan pada setiap individu. Sebagai seorang muslim ya, kita semestinya mampu mengaplikasikan sikap ini dalam semua dimensi kehidupan, baik terhadap diri sendiri atau saudara muslim atau non muslim sekalipun. Tuntunan ini perlu disikapi secara lebih serius bagi setiap individu muslim agar dapat terbentuknya suatu umat yang benar-benar khairul ummah, yang siap tampil di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Jadi Islam menuntut pemeluknya untuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Realisasi ini tidak bisa tercapai jika tidak diiringi dengan sikap ikhlas pada diri sendiri seorang hamba. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dari ayat tadi dapat dipahami bahwa segala pekerjaan atau perbuatan yang dikerjakan oleh setiap hamba Allah hendaknya senantiasa didasari dengan ikhlas. Nah, bila sikap ini mampu direalisasikan dalam semua dimensi kehidupan, maka pribadi setiap hamba tentu dapat terbentuk secara baik. Sikap ini merupakan tindakan tulus hati yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian bagi diri pribadi dan orang lain. Lebih dari itu, sikap ini akan mampu memberikan pencerahan terhadap dimensi-dimensi lain seperti terbentuknya sikap taat beribadah, rasa tanggung jawab, terbentuknya pribadi yang disiplin, sikap keakraban yang tinggi, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, Allah memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki sikap ikhlas ini. Berkenaan dengan hal ini, dalam satu hadis terdapat hadis Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqbalu min amalin illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima amalan seseorang hamba kecuali apabila ia memiliki sikap ikhlas pada dirinya, dan dengan sikap ikhlas tersebut seseorang akan mampu mencari keridhoannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis yang sudah saya bacakan tadi dapat dipahami bahwa kunci utama diterimanya amalan seorang hamba yaitu ikhlas dalam melakukan pekerjaan. Ada beberapa pendapat ulama mengenai ikhlas. Yang pertama pendapat dari Abu Thalib Hizanah. Dia mengatakan bahwa ikhlas mempunyai arti pemurnian agama dari hawa nafsu dan perilaku menyimpang, pemurnian amal dari berbagai macam-macam penyakit dan noda yang tersembunyi, pemurnian ucapan dari kata-kata yang tidak berguna dengan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pendapat kedua yaitu pendapat dari Al-Qushairi, yaitu beliau mengatakan ikhlas adalah
penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan. Dia dengan ketaatannya dimaksudkan untuk mendekatkan diri pada Allah semata tanpa yang lain, tanpa dibuat-buat, tanpa ditujukan untuk makhluk, tidak untuk mencari pujian manusia atau makna-makna lain selain pendekatan diri pada Allah. Bisa juga diartikan penjernihan perbuatan dari campuran semua makhluk atau pemeliharaan sikap dari pengaruh-pengaruh pribadi. Pendapat ketiga yaitu pendapat dari Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa amal yang sakit adalah amal yang dilakukan karena mengharap imbalan surga. Bahkan menurut hakikatnya bahwa tidak dikehendaki dengan amal itu selain wajah Allah, dan itu adalah isyarat kepada keikhlasan orang-orang yang benar ikhlas. Pendapat keempat yaitu pendapat dari Muhammad Abaduh mengatakan ikhlas adalah ikhlas beragama untuk Allah dengan selalu menghadap kepadanya dan tidak mengakui kesamaannya dengan makhluk apapun, dan bukan dengan tujuan khusus seperti menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk mendapatkan keuntungan, serta tidak mengangkat selain darinya sebagai pelindung. Dari definisi-definisi tadi yang sudah saya bacakan, jadi ikhlas merupakan kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju kepada Allah. Ikhlas adalah suasana kewajiban yang mencerminkan motivasi batin ke arah beribadah kepada Allah dan ke arah membersihkan hati dari kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak menuju kepada Allah. Dengan suatu pengertian, ikhlas berarti ketulusan niat untuk berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi ayat-ayat tentang ikhlas berdasar asbabun nuzul. Nah, mengenai persoalan ini, apakah seluruh ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul atau tidak, ternyata telah menjadi bahan kontroversi di antara para ulama-ulama terdahulu. Nah, ada yang berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul sehingga diturunkan tanpa ada yang melatar belakanginya, dan ada juga Al-Quran diturunkan dengan dilatar belakangi suatu peristiwa. Ada juga yang berpendapat bahwa semua Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Pendapat ini mengatakan bahwa kesejahteraan Arab pra-Islam, pra-Quran pada masa turunnya Al-Quran merupakan latar belakang makro Al-Quran, sementara ayat asbabun nuzul merupakan latar belakang makronya. Nah, jadi dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ikhlas yang memiliki asbabun nuzul. Hanya saja di sini saya akan membacakan satu ayat, yaitu ayat 94 surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Nah, jadi terdapat suatu riwayat ya dari Ibnu Jarir dari Abi Al-Aliyah dikemukakan bahwa kaum Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali agama Yahudi. Nah, maka Allah menurunkan ayat tadi, yang sudah saya bacakan, sebagai sindiran kepada orang-orang yang mengaku dirinya ahli surga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep ikhlas dalam kehidupan masyarakat. Jadi beliau Abu Al-Qasim Al-Musyairi itu berkata, ikhlas itu menjadikan seseorang taat kepada Allah dan hanya Allah semata-mata yang menjadi tujuannya, tidak selainnya, seperti bekerja demi dipandang orang-orang atau mencari ketenaran di hadapan orang lain atau tujuan-tujuan selain Allah yang lainnya. Jadi bisa dikatakan ikhlas membersihkan amal atau pekerjaan seseorang dari penilaian makhluk. Nah, hendaknya ya bagi orang atau bagi seseorang ketika melaksanakan pekerjaan tidak adanya peranan nafsu ketika melaksanakan hal-hal yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, kurang lebihnya cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan dalam pertemuan video di tugas peradaban Mekah dan Madinah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.